Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifri Cahyadi dengan NIM 1908341. Di sini saya akan mendeskripsikan perihal security. Security. Pengertiannya itu, security yang dimaksud di sini adalah keamanan komputer, di mana dapat didefinisikan keamanan komputer adalah perlindungan yang diberikan kepada sistem informasi dengan tujuan untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari sumber daya sistem informasi baik software maupun hardware, firmware, data, dan telekomunikasi. Kegunaan security gunanya itu manfaat sistem keamanan komputer yaitu menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan saat ini, seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer di seluruh penjuru dunia. Tujuan utama keamanan komputer ada confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality yaitu presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, laporan. Umumnya, presentasi disampaikan di hadapan audiens. Privasi menjamin bahwa individu dapat mengontrol atau mempengaruhi informasi apa yang terkait dengan mereka yang dapat dikumpulkan dan disimpan oleh siapa dan kepada siapa informasi itu dapat diakses. Lalu ada data confidentiality, itu menjamin bahwa informasi pribadi atau rahasia tidak tersedia atau terangkap pada pihak yang tidak berwenang. Integrity, yaitu menjaga data atau informasi dari modifikasi yang tidak tepat atau perusakan dan memastikan keasliannya. Jika terjadi kegagalan dalam integritas, maka terjadi integritas modifikasi yang tidak sah atau pengerusakan pada informasi. Data integrity yaitu menjamin bahwa informasi dan program diubah hanya dengan cara yang telah ditentukan dan diotorisasi. Sistem integrity itu presentasi adalah alat yang dapat digunakan sebagai media penyampaian. Availability itu keamanan dapat memastikan akses dan penggunaan informasi yang dilakukan pada waktunya dan oleh pihak yang tepat dipercaya. Jika availability terganggu, maka terjadi kegagalan atau terganggunya akses terhadap informasi atau sistem informasi. Ancaman keamanan komputer, apakah saja itu? Ada intruders. Intruders itu atau penyusup, yaitu masuknya entitas yang tidak diizinkan tanpa kewenangan resmi. Ada passive intruders, itu membaca file yang tidak boleh diakses. Ada active intruder, itu membaca dan mengubah file yang tidak boleh diakses. Kategori penyusupan, itu yang pertama itu pengintipan sederhana oleh user non-teknis. Yang kedua, pengintipan oleh orang dalam institusi. Yang ketiga, pengintipan oleh penghasilan uang. Terakhir, pengintipan oleh tujuan militer atau komersial. Data loss. Data loss atau kehilangan data yaitu seperti bencana alam, dapat terjadi karena fenomena alam seperti banjir, tsunami, gempa, dan lain-lain. Ada juga kegagalan hardware atau software, yaitu seperti CPU rusak, disk tidak dapat dibaca, dan error koneksi. Dan terakhir ada human error, yaitu perangkat hilang, salah input data, dan salah input program. Malicious software. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan atau menurunkan performa sumber daya komputer target. Malware biasanya disembunyikan di dalam program di komputer pengguna. Malware juga menyebar sendiri ke komputer lain lewat email atau disk yang sudah terinfeksi. Contoh, backdoor or trapdoor, virus, worm, rootkit, dan lain-lain. Backdoor atau trapdoor, titik masuk rahasia ke dalam program yang memungkinkan seseorang
yang tahu pintu belakang untuk mendapatkan akses tanpa melalui prosedur keamanan umumnya. Virus dalam komputer dapat menginfeksi program lain dengan cara modifikasi termasuk menginjeksi program asli dengan rutin untuk membuat salinan program virus yang dapat menginfeksi atau merusak program lain. Jenis virus ada companion virus, kedua executable program virus, ketiga parasitic virus, keempat boot sector virus, 5 microvirus, dan yang terakhir ada source code virus dan lain-lain. Rootkit yaitu perangkat lunak yang menyembunyikan proses, file, data dari sistem operasi yang ditempatinya. Biasanya digunakan penyusup untuk masuk ke dalam sistem dan menyembunyikan aktivitasnya sehingga tidak terdeteksi. Jenis-jenis rootkit ada firmware rootkit, hypervisor rootkit, kernel rootkit, library rootkit, application rootkit. Login spoofing. Pelaku dari login spoofing adalah pengguna sah dalam sistem yang mencoba mengumpulkan sandi orang lain. Caranya adalah pelaku membuat program dengan tampilan seperti halaman login ke sistem sehingga pengguna lain terkecoh. Padahal dalam login spoofing ini, pengguna telah memberikan akses kepada pihak lain dengan berpura-pura pengguna salah memasukkan autentikasi. Lalu ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah program atau pemerintah yang tampaknya berguna bagi komputer, namun prosedurnya berisi kode tersembunyi yang ketika dipanggil akan melakukan beberapa fungsi berbahaya bagi komputer yang digunakan. Beberapa model Trojan Horse yaitu yang pertama, fungsi program aslinya dan aktivitas program yang berbahaya dibuat terpisah. Kedua, program menjalankan fungsi aslinya namun disisipi aktivitas seperti sandi atau pencatatan proses. Dan yang terakhir, melakukan fungsi jahat mengganti fungsi program asli. Teknik pengamanan komputer. Autentikasi. Proses cara dalam membuktikan sesuatu. Prinsip autentikasi itu yang pertama sesuatu pada pengguna, kedua sesuatu yang dimiliki pengguna, ketiga sesuatu yang diketahui pengguna. Jenis autentikasinya password, objek fisik, biometrik, fingerprint. Autentikasi password yaitu autentikasi dengan memasukkan password yang akan menghasilkan beberapa output, yaitu successful, invalid login name, invalid login password. Seperti contoh gambar pada di kanan. Autentikasi objek fisik. Autentikasi menggunakan objek biasa dilakukan untuk memvalidasi dari dalam bentuk fisik dan masuk ke dalam software yang akhirnya dapat memberi akses pengguna. Contoh autentikasi dengan objek fisik adalah dengan menggunakan smart card seperti untuk pintu masuk atau benda tertentu. Seperti gambar tersebut contohnya. Sedangkan autentikasi dengan biometric fingerprint, autentikasi menggunakan biometrik dan atau fingerprint dapat memiliki dua bagian, yaitu yang pertama, pendaftaran, penyimpanan digital dalam bentuk database untuk dapat mengakses. Yang kedua, identifikasi, pencocokan data yang diterima dengan database yang telah tersedia. Jika cocok, maka akses akan terbuka. Domain. Definisi. Protection domain adalah bentuk mengidentifikasi sumber daya yang boleh atau tidak diakses oleh pengguna. Domain Protection Matrix. Lanjut ke ACL atau Access Control List. Itu definisinya mengasosialisasikan setiap objek dengan daftar yang berisi semua domain yang dapat mengakses objek. Firewall. Definisinya yaitu desain ini memaksa semua paket memasuki atau meninggalkan firewall untuk ke jaringan lokal di mana masing-masing dapat dicek saat input dan output. Domain. Protection domain mengidentifikasi sumber daya yang boleh atau tidak diakses oleh pengguna. Itu pada Unix, domain ke user. Contoh gambar pada di bawah ini.
Access Control List atau ACL mengasosiasikan setiap objek dengan daftar yang berisi semua domain yang dapat mengakses objek. Contohnya ada di gambar pada di bawah. Lalu ini ada antivirus sejak Oktober 2019. Persenan-persenan. Apa sih fungsi firewall? Desain ini memaksa semua paket memasuki atau meninggalkan firewall untuk ke jaringan lokal, di mana mereka dapat diperiksa oleh mekanisme input atau output. Disaring. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.